اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعد وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعزيما ورفعة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Astaghfirullahaladzim 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 ila arwahi amatina wa matikum khassah matil muslimina ammah wa anna la yataghasahum bi rahmatil jannah ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'un rahmanul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Sumal Fatih usulin dari Sahih Muhammad bin Umar al-Jawi al-Bani wa usulin dari Ruhi Syihabuddin bin Ahmadin Hajar al-Asqalani wa dari Ruhi Syekhina Usul Muhammad Said bin Dainan usulin dari Hadrati Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah subhanahu al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in inna sadaqal hadis kitabullah wa khairu huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma likulli umurin muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tamim bi khair rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bi sanadil muttasil Muhammad bin Umar Jawi qala wal maqalatu salisatu qala Umar radhiyallahu anhu asyaratun minal hisal la tasluhu bi ghairi asratin tuparikunaha la yasluhul aqlu
bi ghairi wara'in ay istinabul mahzurati. Qala Amir bin Qais iza aqalaka aqluka amma la yanbaghi fa anta aqilun. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam naqol al aqlu nurun bil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil walal amalu bi ghairi ilmin. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala afdhalul a'mal al ilmu billah innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilun walil amali wa kasruhu wa innal jahla la yanfa'uka ma'ahu qalilul amal wa la kasiruhu. Rahul Hakim ila akhirih. Pertama-tama marilah kita sama-sama kita manfaatkan sebentar waktu ini untuk kita memanjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat Allah, terutama nikmat Allah yang ada pada kita, di antaranya adalah sisa-sisa umur kita yang Allah berikan kepada kita. Ini satu nikmat yang besar untuk menentukan kita, untuk menentukan bagaimana kita termasuk orang-orang yang berbahagia atau orang yang sengsara, tergantung kepada manfaatkan umur. Maka kita syukuri umur kita ini untuk kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan Islam dan iman kita dengan didasari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak bertobat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kita menghadapi bulan Rajab ya, jangan sampai lupa ya. Bulan Rajab itu bulan yang dibesarkan oleh Allah. Paling tidak tuh kita masuk di bulan Rajab. Di sana kalau Nabi katakan man ahya awalat min Rajab la yamut qalbu idza matil qulub wa sallallahu min khairil wa min fawqi subban wa yakhru min junubihi kamalat ummu wa yasfa li sab'ina alfan min ahlil khotoya qad istawba jannal. Ini peringatan bahwa Nabi mengatakan siapa yang mau menghidupkan malam Rajab, tanggal 1 bulan Rajab kita isi dengan ibadah, banyak-banyak kita bertobat, banyak-banyak kita berselawat, banyak-banyak kita istighfar, banyak-banyak kita baca-baca Al-Quran dan doa-doa agar supaya terisi, sehingga kita di situ akan dicucurkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dosa-dosa kita semua gugur, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pikiran kita selalu hidup, nggak ada pikiran yang mati. Kan kadang ada pikiran mati ya, supek dah, nggak bisa berpikir. Begitu juga waktu hati mati di hari kiamat, kita akan hidup terus. Dan yang paling istimewa, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk membela, ya, membantu, menolongin orang-orang yang sudah divonis untuk masuk neraka. Tinggal masuk saja. Allah mengatakan kalau mau tolongin cepet, belum masukin cepet tolongin. 70.000 orang, banyak ya kira. Nah mudah-mudahan, nah kita di sini kita bersyukur, alhamdulillah kita syukuri untuk kita meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita sama-sama bersyukur karena seluruh nikmat yang ada pada kita selalu manfaat untuk mencari ridho Allah melalui majelis taklim yang kita laksanakan tiap-tiap malam Kamis ini. Di sini kita sudah sampai kepada makalah yang ketiga ya. Makalah tsaniyah, makalah yang ketiga. Qala Abu Bakar itu ya. Umar ya. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, asyaratun minal hisoli la tasluhu bi asaratin bi ghairi asaratin tuqarinuha. Ada 10 sifat yang tidak bakal baik tanpa ditimpalin dengan 10 yang dibarengi. Kalau cuma 10 saja nggak baik, harus ada timpalannya, harus diiringi dengan yang 10. Jadi ada 10 kita mengamalkan, juga diiringi dengan yang 10 lagi gitu. Apa itu? La yasluhul aqlu bi ghairi wara'in.
enggak sempurna akal kita kalau tanpa ada sifat warok. Ya, sifat warok tuh. Ya, di antaranya sifat warok adalah aitinabul mahzurat. Sudah bisa menjauhkan segala sesuatu yang dilarang. Kalau sudah bisa seperti itu berarti akal kita sempurna. Kalau masih berani kepada yang dilarang berarti akal kita belum sempurna. Qala Amir bin Qais, kata Amir bin Qais, iza aqalaka akluka amma layan bagi fa anta akilun. Kalau sudah kamu bisa gunakan akal kamu untuk berpikir kepada sesuatu yang tidak seharusnya, maka engkau itu sudah, akal kamu sudah sempurna. Jadi akal digunakan untuk berpikir pada sesuatu. Wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, satu hadis riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al aqlu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal itu adalah cahaya. Merupakan cahaya ada yang di hati. Jadi cahaya hati itu akal. Dengan cahaya hati yufarriqu bainal haqqi wal batil, sehingga bisa terang. Apa terangnya? Bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau akal belum bisa memenangkan tengah hak batil, berarti akalnya belum sempurna itu. Dan juga walal amalu bi ghairi ilmin, juga nggak ada artinya amal tanpa ada ilmu itu. Ya, orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mar ya wa kullu apa tidak benar, wa kullu man bi ghairi in ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal nggak ada ilmu, semua amalnya ditolak gitu. Jadi amal yang tidak ada ilmu, ya tanpa ada ilmu berarti amal itu tidak sempurna. Jadi walal amal, tidaklah amal itu bagaimana amal yang nggak ada ilmu, nggak ada artinya itu. Jadi harus ada amal, mesti ada ilmu, ada ilmu mesti ada amal, tuh mesti ada itu. Kalau sendiri aja amal saya nggak ada ilmu nggak sempurna, ilmu aja nggak ada amal juga nggak sempurna itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abdulul a'mal al ilmu billah. Amal yang paling afdal adalah orang yang sudah kenal sama Allah. Bagaimana kenalnya kepada Allah? Artinya kita yakin Allah itulah yang mencipta sekalian alam ini. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, yang memberikan rezeki kita. Semua ada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenal sama Allah. Innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amal wa katsiruhu. Sesungguhnya ilmu itu bisa bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat kepada kamu. Ya, baik pun sedikit amalnya maupun banyak. Amal sedikit atau amal banyak, kalau dengan ilmu ada manfaatnya. Wa innal jahala, adapun bodoh nggak tahu, ya layan pauka nggak ada manfaat bagi kamu, ma'ahu berada kebodohan itu. Qalilul amal wala sedikit amal atau banyak amal tidak ada manfaatnya kalau dengan jahil. Rawahul Hakimu, hadis ini riwayat Imam Hakim. Walal fauzu bi ghairi khasyatin, nggak ada orang yang bahagia kalau nggak takut sama Allah. Orang kalau sudah nggak takut sama Allah nggak ada kebahagiaannya. Semua kesengsaraan tuh. La yasihul dhafar bil matlubi wala najati minal halaki bi ghairi hasilai ta'ala. Tidak akan dia mencapai sesuatu keberuntungan, kebahagiaan dengan apa yang dituntut, juga wala najata minal halak, tidak akan keselamatan daripada kebinasaan bi ghairi hasilai ta'ala, tanpa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan berbahagia, dengan takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan selamat daripada kebinasaan. An Abi Hurairah qala, hadis dari beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah hatta yalijal labanu min ad-dara'i. Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda,
Apa sabdanya? La yadkhulun nar man baka bi khajir. Tidak bakal bisa masuk ke neraka kalau orang yang sudah bisa nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena takut sama Allah. Takut amal kita sampai gak terima, takut kita masih kekurangan amal, takut masih segala sesuatu banyak-banyak perbuatan dosa, takut sehingga keluarlah air mata saking takut sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya rijal labanu bidoro, saking gak bisa masuknya ke neraka itu, kinayahnya ada seperti air susu yang sudah dikeluarkan dari teteknya tidak bakal bisa balik lagi. Bisa nggak balik lagi dia? Nggak bisa tuh. Jadi mustahilnya dia mustahil kalau orang yang sudah khusyuk, orang yang sudah menangis sama-sama, mustahil kalau dia masuk surga. Sama mustahilnya seperti air susu bisa masuk ke dalam teteknya lagi, nggak mungkin itu. Kecuali kalau pakai alat juga lain caranya itu. Wala sultanu bi ghairi adlin. Nggak ada pemerintah kalau nggak adil. Pemerintah yang kagak adil para zolim namanya, itu pemerintahnya nggak benar ya. Jadi pemerintah yang benar-benar pemerintah itu ada yang adil itu. Ruwiya an Rasulullah sallallahu qala, riwayat bahwa Rasulullah bersabda, ahabbun nas ila Allah taala yaumal qiyamah adnahum minhu majlisan imamun adilun. Hadis ini menyatakan bahwa ahabun nas, yang paling dicintai orang kepada Allah. Jadi yang paling Allah cintai kepada orang itu adalah nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa yang paling dicintai oleh Allah di hari kiamat? Ya, wa adnahum, yang paling rendahnya di antara mereka, minhu majlisan, itu satu majlis ada imamun adilun. Kalau ada imamnya satu majlis, kalau imamnya tuh adil, disitulah nanti bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abghadun nas, orang yang paling dimurka ilallah pada Allah ta'ala, orang yang paling dibenci, paling dimurka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Wa abaduhum, itu yang sangat dijauhkan mereka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah majlisan, satu majlis imamun jairun, pemimpinnya durhaka itu zolim ya. Rawahul Imamu Ahmad wa Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Walal hasabu ay al munakibu kal ilmi wasyajaati bi ghairi adabin. Tidak ada al-hasab itu artinya wibawa orang ya, kemuliaan orang ya, dengan apa? Dengan ilmunya atau dengan kegagahannya itu bi ghairi adab. Kalau dia nggak beradab berarti dia nggak ada punya harganya, nggak ada riwayat yang baik ya. Kalau orang itu baik pun dia punya ilmu atau dia kegagahannya, tapi bi ghairi adabin, kalau nggak ada adabnya. Nanti karena ada adab ilmi, ada adabul alim, ada adabul muta'alim, ada adab-adabnya. Qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian hukama itu orang ahli hikmah. Orang ahli hikmah ini orang termasuk aulia Allah. Ya, al ilmu syarapun lagi matalah, wal adabu malun la khaufa alaih. Ahli hikmah mengatakan al ilmu syarapun, ilmu itu sangat mulia, laki matalah, tidak ada harganya, tidak bisa dihargai dengan apapun ya, tidak ada bandingannya dengan apa? Dengan ilmu itu. Jadi ilmu dibandingkan nggak ada. Jadi paling tinggi adalah nah, nggak ada harganya. Artinya harganya dihargain sampai apapun masih mahalan ilmu itu. Wal adab malun, adab itu harta, la khaufa alaih, yang tidak bakal dikhawatirkan atasnya. Kalau sudah ada adab itu mempunyai harta. Jadi ada ilmu, ada harta ya, harta itu adab. Jadi ilmu dan
adab. Jadi kalau ada ilmu nggak ada adabnya, berarti dia tuh tidak ada tidak ada harga dirinya. Wala sururu bi ghairi amnin, nggak ada yang namanya gembira kalau nggak aman. Kira-kira kalau orang nggak aman gembira nggak bakal gembira, dan nggak ada kegembiraan kalau nggak ada aman. La tasluhul masarratu bi ghairi sukunil qalbi, tidak bakal dia merasa aman, merasa tenang, merasa gembira tanpa hatinya tenang. Biarpun dia mau dinikahin nih, mau jadi jadi pengantin baru, tapi kalau hatinya kagak enak gitu. Iya, saya goncang. Iya, agak enak ya. Iya, biar bagaimanapun kalau hatinya nggak tenang, duitnya banyak, tapi oleh korupsi, tenang nggak? Kagak senang itu, ya kagak senang. Takut dia bingung, yang ada bingung terus itu. Jadi nggak ada kesenangan kalau hati masih gundah, masih tidak tenang itu. Jadi dikatakan ya la tasluhul masarratu bi ghairi sukunil qalbi, tidak baik, tidak akan tercapai kesenangan, kegembiraan itu tanpa kalau hatinya tenang. Kalau hatinya nggak tenang, nggak bakal gembira itu. Walal ghani bil mali bi ghairi judin, tidak ada harta kekayaan itu tanpa kalau dia bersifat dermawan, bersifat pemurah. Kalau orang banyak punya harta tapi nggak bersifat pemurah, ya itu tidak ada artinya, nggak ada arti itu harta seperti itu. Ya, kenapa? Karena orang yang banyak hartanya, orangnya pelit, itu banyak diancam orang. Diancam nggak itu? Dia meleng wahan teman. Jadi hidupnya nggak tenang dia. Jadi nggak ada artinya harta itu ya. Jadi itu masih kalau sekiranya dia nggak bersifat dermawan, artinya pemurah itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, asakhiyu qaribun minallah ta'ala qaribun minan nasi qaribun minal jannati ba'idun minan nar. Orang yang pemurah, orang yang dermawan itu sangat dekat kepada Allah. Kenapa? Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minan nas, juga didekati oleh orang-orang yang dermawan, orang pada dekat ya. Ya, wa qaribun minal jannah, juga dekat sama surga, sama Allah dekat, sama manusia dekat, sama surga dekat. Ba'idun minan nar, orang yang dermawan jauh dari neraka karena dihalangi dengan sedekahnya. Wal bakhilu, sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah, orangnya bakhil sangat jauh dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, juga dijauhin oleh orang. Ba'idun minal jannah, juga jauh dari qaribun minan nar, yang dekat neraka itu. Wal jahilu sakhiyu, orang jahil tapi dia dermawan. Ya, orang jahil tapi pemurah. Ahabbu ilallah ta'ala, sangat lebih dicintai oleh Allah minal abidil bakhil, daripada orang ibadah terus tapi bakhil, ibadahnya kuat bakhil ya. Di bakhil itu orangnya pelit ya. Di bakhil, orang kalau sudah bakhil itu kadang-kadang sama dirinya bakhil juga itu, bukan sama orang lain, sama diri bakhil. Kalau makan ini, durian mahal. Agak jadi, iya, makan sate, mahal. Iya, bisa lapar juga ditahan. Ya, dia dari Bogor udah lapar pengen makan, duit banyak di kantong. Di warung normal, mahal itu mah. Ya, mahal itu mah. Terus sampai ke rumah makan sama garam. Jadi orang pelit itu bukan sama orang lain, tapi pelit sama diri sendiri itu. Bakhil sangat dimurka oleh Allah, juga enggak didekati oleh orang, jauh daripada dekat, ya dia jauh daripada surga, yang dekat kepada neraka, naudzubillah. Walal pakru bi ghairi qanaah,
Nggak ada fakir kalau dia nggak qanaah. Artinya apa? Tidak ada pahala itu. Orang fakir, orang miskin, pahala terus kasih Allah kalau dia qanaah. Dia sabar, dia terima, itu pahala terus. Tapi nggak ada biar qanaah. Kalau dia nggak ada qanaah itu menerima apa adanya, sabar, dia terima itu. Qala Rasulullah SAW, kun wari'an takun abadan nas. Jadilah kamu orang yang warok, yang apik. Ya, jangankan yang haram, yang subhat saja udah nggak berani. Ya, jangankan larangan yang besar, larangan kecil aja udah nggak berani. Kalau seperti itu, jadilah kamu orang yang paling kuat ibadahnya di antara manusia. Manusia yang paling kuat ibadahnya adalah orang yang warok. Wakun qani'an, jadikanlah kamu orang yang qanaah, menerima apa adanya. Minal abidil takun askaron nas. Kalau kamu bersifat qanaah, jadilah kamu orang yang sangat-sangat bersyukur. Jadi orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang miskin tapi qanaah gitu. Wa habbalin nas matubil nafsik takun mu'minan. Cintailah terhadap manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah bisa cinta kepada manusia sebagaimana kamu cinta kepada diri kamu sendiri, takun mukminan, barulah kamu jadi orang yang beriman. Kalau masih enggak, berarti imannya belum sempurna. Jadi kalau iman yang sempurna, berarti apa yang kita senangi, kita juga senang kepada orang lain gitu. Jadi kalau kita senang bagaimana? Kalau senang kita berbuat baik, kita juga harus berbuat baik sama orang. Kita nggak senang kalau dijahatin, kita juga nggak berani jahat pada orang lain tuh. Wahsin mujawarata man jawaroka, berbuat baiklah kepada tetangga yang ada berdekatan kepada rumah tetangga itu. Tetangga ini paling diperhatikan oleh Rasul, tetangga. Ya, maka berbuat baiklah kepada tetangga kamu, orang yang dekat takun musliman, jadilah kamu orang yang muslim. Kalau tetangga mau ribut mulu, ya belum jadi muslim itu. Ya, tetangga kadang-kadang ya ada sedikit aja udah sibuk, ya jemur cucian aja depan rumahnya ada apa aja terjadi itu. Iya, apa aja terjadi itu. Apalagi miara ayamnya masuk ke jago-jagoannya. Iya, berbaik-baik. Kalau sudah berbaik kepada tetangga, insya Allah kamu jadi orang yang betul-betul muslim. Selain daripada itu, perintahnya wa aqalladh dhahka fa inna kasratud dhahki tumitul qalbi. Kurangin ketawa, ya, jangan terbahak-bahak tertawa, ya. Kenapa Pak Enda kasratud dhahki? Karena orang yang banyak tertawa tumitul qalbi, menyebabkan hatinya mati itu. Qala Abdullah bin Mubarak, telah berkata Abdul Mubarak, izharul ghina fil fakri ahsan minal fakri itu. Izharul ghina fil fakri, dia menyatakan kekayaan padahal dia miskin. Ya, kenapa enggak menyatakan kemiskinannya? Sampai ya samuhul jahilu niaa ta'rifuhum bisimahum minat ta'afuf. Sampai orang-orang kata, wah dia mah kaya banget, udah cukup, enggak pernah minta-minta, enggak pernah segala macam, belum pernah kelihatan airnya mukanya ajer aja, senang aja, padahal enggak punya duit, enggak punya ya, itu. Nah, itulah ya namanya orang yang bisa membuktikan kekayaan dalam kefakiran gitu. Jangan kaya ngeluh fakir. Karena itu udah kaya fakir susah mulu itu. Gitu. Ya. Kalau seperti itu adalah ahsan minal fakri, lebih bagus dari fakirannya. Kalau sudah menyatakan kefakirannya dengan syukur, jadi lebih bagus dari fakirannya. Fakirnya saja dia sudah pahala, apalagi kalau dia menyatakan ya kekayaannya dalam kefakiran gitu. Wala rib'atu bin nasabi wal hasab
bi ghairi tawadu, tidak ada martabat yang tinggi baik pun dalam keturunannya, pribadinya, harga dirinya, nggak bakal dia meningkat tinggi bi ghairi tawadu kalau dia nggak tawadu. Ya, kalau dia semakin sombong harga dirinya semakin rendah. Kalau dia pengen harga diri berarti dia tawadu. Wa huwa al-istilamu lil haq, artinya orang tawadu itu bisa usaha untuk bisa menerima kepada yang hak, walaupun bagaimana dia terima. Wa tarakal i'tirad, dia tidak pernah membantah dengan yang hak. Ya, jadi orang-orang yang tawadu itu orang selalu berusaha bisa menerima yang hak, dan orang yang tidak bakal membantah tentang hukum, itulah tawadu. Wal jihadu, tidak ada jihad ay ad-du'a ila din, artinya orang yang betul-betul ya berjihad, ya artinya mengajak kepada urusan agama ya adinil haq, negara yang hak yang benar, bi ghairi taufikin, kalau tanpa ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang ingin berjuang apalagi dalam berdoa, yang sungguh-sungguh berdoa, kalau tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa. Wa huwa yakuna fi'lul abdi muwafiqan lima yuhibbullahu ta'ala wa yardah. Ya, artinya taufik itu adalah ayakuna fi'lul abdi, bahwa kada perbuatan ini muwafiqan lima yuhibbullahu ta'ala. Namanya taufik itu apa yang diperbuat oleh hamba itu sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa yardah, sesuai yang diridai oleh Allah. Jadi orang yang sudah berbuat yang sesuai kepada yang dicintai oleh Allah, yang diridai Allah, itu adalah orang yang mendapat taufik. Dari taufik itu ada Allah berikan kemampuan kita untuk berbuat baik gitu. Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis bahwa Rasulullah bersabda, afdhalul jihad an tujahida nafsak wa hawaka fi dzatillah. Jadi Nabi bersabda, afdhalul jihad, jihad yang paling afdol, ya berjuang yang paling afdol, ayu jahida nafsak, memperjuangkan diri kamu sendiri, wa hawaka, memperjuangkan hawa nafsu sendiri, bi dzatillah, tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan waktu Nabi pulang dari perang Badar, dia mengatakan kita pulang dari jihad yang kecil masih menghadapi jihad yang besar, sampai sahabat juga bingung mengatakan apalagi yang besar. Kata Nabi yang paling besar adalah jihadun nafsi, itu namanya afdol. Kalau udah jiwa kita, nafsu kita sudah kita perjuangkan menjadi yang baik, itulah adalah satu perjuangan yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan Imam Dailami. Hadis maqalah yang ketiga selesai. Kita nanti masuk kepada maqalah al-maqalatul rabi'ah wala hadal qadikifayah al-fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'alukal afwa wal afiyah, nas'alukal lutfa daiman fid dunya wa dunil akhirah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama'il amilin wa la udwana illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya jawhar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.